minha consciência, qual vai a minha responsabilidade? No. Minggu 2 Juli 2023, menandai kembalinya seorang tokoh pejuang kemerdekaan Timor Leste, Xanana Gusmão, menduduki posisi penting di pemerintahan. Saat secara resmi, dilantik oleh rekan gerilyanya semasa perjuangan kemerdekaan, Presiden Ramos Horta, sebagai Perdana Menteri. Jabatan yang sebelumnya pernah ia duduki selama 8 tahun, selepas mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden pertama Timor Leste, pada tahun 2007. Tokoh berusia 77 tahun itu berhasil menguasai mayoritas mutlak parlemen, untuk bisa membentuk pemerintahan baru, setelah partai CNRT yang dipimpinnya, sepakat berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kemenangannya sekaligus menjadi representasi ketidakpuasan mendalam rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin Front Pembebasan Timor Leste Merdeka, Fretilin. Kabinet pimpinan Perdana Menteri Taur Matanruak dinilai gagal mengelola roda pemerintahan. Alih-alih mewujudkan kemakmuran seperti yang dijanjikan, Timor Leste justru terseok-seok dan terjerumus dalam jurang kemiskinan. Pengangguran, dan merajalelanya korupsi. Kemasan setiap pengambilan keputusan, selalu dipoles seolah-olah demokrasi. Namun, esensinya tetaplah memperkuat oligarki. Wajah oligarki dalam konteks politik terlihat sejak awal pemerintahan pertama pasca kemerdekaan. Parlemen dikuasai dan dominasi silih berganti hanya oleh dua partai politik, Fretilin dan CNRT. Posisi Perdana Menteri dan Presiden, seakan jatah jabatan bergiliran, kelompok pejuang dan gerilyawan kemerdekaan dahulu. Dan jika tidak menduduki jabatan dalam parlemen atau pemerintahan, dipastikan mereka telah menjadi pengusaha kaya raya. Kenapa kemudian Australia, Amerika, dan Cina dengan mudah bisa menguasai sumber kekayaan minyak dan gas Timor Leste? Ya, karena mereka difasilitasi dan dimanfaatkan oleh para penguasa
yang bergantian memimpin untuk memperkaya diri. Kemerdekaan hanya berlaku bagi segelintir kaum kaya, tidak banyak dirasakan mayoritas rakyat, yang masih bergulat dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Akankah Sanana Gusmao mampu membuat perubahan besar bagi rakyat Timor Leste? Bukan hal yang tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Membangkitkan kembali harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik adalah langkah prioritas untuk dilakukan, sehingga akan mendorong terbangunnya kesamaan tujuan dan keselarasan langkah. Hal mana menciptakan rasa tanggung jawab bersama untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan tepat. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan bersamaan dengan reformasi birokrasi di semua level, sekaligus memangkas praktek kolusi dan memberantas praktek korupsi. Jikapun harus melalui rekonsiliasi politik, maka itu dilakukan dengan melibatkan partisipasi politik semua unsur kekuatan rakyat, sehingga tidak bersifat elitis. Harus ada keberanian untuk menghapus daftar panjang kuasa oligarki. Bonus demografi, di mana terdapat 70% lebih anak muda di bawah usia 35 tahun, harus benar-benar dimanfaatkan. Jika dikelola dengan baik, akan sangat potensial berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan pendekatan yang berfokus pada layanan dasar dan pengembangan industri yang lebih beragam, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan jangka panjang, untuk mengurangi tingkat pengangguran di kalangan usia produktif. Keberanian Sanana Gusmao untuk melakukan reformasi politik, birokrasi, dan ekonomi akan diuji. Keberanian untuk membuat kebijakan dan langkah yang tidak populer dan dibenci kaum oligarkis akan menentukan masa depan Timor Leste. Jika tidak, maka momentum perubahan pun akan segera hilang. Ayo, lawan oligarki demi masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.